terpaku ya, harus bergerak juga. Ya, bergerak-gerak dikit. Tuh Pak Adianman dari tadi tuh kesian begini terus ya, bergerak dulu. Oke. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan topik kedua yang akan disampaikan atau akan dipaparkan oleh Nurse Ibu Nurse lu pamek Ibu dulu sih. Ibu Nurse Megawati Magister Keperawatan, spesialis keperawatan medikal bedah. Beliau adalah tadi saya bilang sebagai clinical care manager, dan sebelumnya Pak Ali untuk disampaikan CV beliau. Jadi materi yang akan disampaikan oleh Nurse Megawati adalah peran perawat dalam upaya rehabilitasi pasien gagal ginjal kronik. Jadi itu ya Bapak Ibu peserta, pengalaman beliau banyak sekali untuk pelatihan-pelatihannya. Dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Apakah suara saya terdengar Ibu? Terdengar jelas. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tidak lupa juga ini dalam bulan suci Ramadan, saya mengucapkan selamat puasa bagi teman-teman yang saat ini sudah mulai berpuasa, dan bagi yang belum, mungkin saat ini bisa sambil ngopi juga ya. Oke, baik Bu, saya lanjut saja dengan share screen ya Bu. Silahkan Ibu Mega. Mohon maaf Ibu, apakah sudah terlihat Ibu? Belum. Belum ya? Ya, sudah. Sudah ya? Sudah. Baik, teman-teman semua peserta seminar, tak lupa juga saya sampaikan salam buat Pak Samsul Bari. Alhamdulillah bisa ketemu di Juminar ya Pak. Kemudian untuk saya kebetulan mendapat materi tentang peran perawat dalam upaya rehabilitasi pasien gagal ginjal kronik. Seperti kita tahu tadi sudah banyak sekali dibahas oleh Pak Samsul tentang apa itu gagal ginjal kronik. Nah, di sini saya mendapatkan topik yang cukup menarik menurut saya, yaitu bagaimana perawat berperan dalam melakukan rehabilitasi khususnya pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronik. Nah, saya awalin dulu mungkin sekedar mengingatkan kembali apa itu peran ya. Peran perawat itu apa? Peran adalah merupakan suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Peran juga merupakan aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga atau organisasi. Peran juga yang harus dijalankan oleh suatu lembaga dan organisasi tersebut harus diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Dan untuk perawat sendiri, menurut Undang-Undang Keperawatan tahun 2014 adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk apa itu definisi peran perawat sendiri, ini saya mengambil dari Pak Hidayat tahun 2007. Peran perawat merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kependudukan dalam sistem, di mana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari profesi perawat maupun dari luar profesi keperawatan itu sendiri, dan dia bersifat konstan. Artinya di sini adalah dia sesuatu yang menetap ya, jadi dia tidak bukan yang sama dengan ini konsisten ya, sebetulnya konstan. Kemudian ini saya ambil dari Perry Potter ya. Apa itu peran-peran perawat? Itu salah satunya adalah sebagai ada pemberi asuhan keperawatan, sebagai pelindung dan advokat klien, sebagai manajer kasus, sebagai rehabilitator, sebagai komunikator, sebagai kolaborator, edukator, dan pembaharu. Dan pada topik kita kali ini, kita akan membahas peran perawat itu dalam berperan sebagai rehabilitator. Nah, untuk di awal, saya ingin mengingatkan kembali buat teman-teman semua, apa itu rehabilitasi ya.
Rehabilitasi ini adalah proses di mana individu kembali ke tingkat fungsi maksimal setelah sakit, kecelakaan, atau kejadian yang menimbulkan ketidakberdayaan lainnya. Klien mengalami gangguan fisik dan emosi yang dimana perawat berperan sebagai rehabilitator dengan membantu klien beradaptasi semaksimal mungkin dengan keadaan tersebut. Nah, tadi untuk gagal ginjal kronik sendiri, ini sudah banyak sekali dibahas oleh Pak Samsul Bahri, apa itu definisi gagal ginjal kronik, ya. Ini saya tidak perlu bahas kembali, mungkin tadi sudah disampaikan ya, mulai dari stage-stage-nya, ini saya mengingatkan kembali, saya lewatkan saja. Ini juga untuk stage-nya, tadi Pak Samsul juga mengambil stage, ada stage 3A dan 3B. Kemudian ini saya lewatkan saja ya. Dan baik, untuk gagal ginjal kronik sendiri, ini saya ambil juga dari literatur Japan Society tahun 2016. Dia membagi menjadi tiga terapi untuk pasien gagal ginjal kronik, yaitu ada pasien gagal ginjal kronik dengan non-dependent dialisis, itu di stage 1 sampai 4. Kemudian ada yang dependent dialisis, itu dia menggunakan hemodialisis dan CAPD. Dan yang ketiga adalah kidney transplantation. Nah, apa itu renal rehabilitasi? Sebenarnya renal rehabilitasi ini menurut saya sesuatu yang baru ya, sesuatu yang mungkin bisa menjadi suatu tantangan buat kita. Dan ini dimulai dari negara di Japan Society, ini sebenarnya dimulai dari tahun 2011. Kemudian dipublikasikan itu pada tahun 2012 dengan kemudian dengan seiring jalan mereka memulai penelitian-penelitian sehingga mereka mengeluarkan suatu guideline untuk bagaimana melakukan rehabilitasi pada pasien-pasien dengan CKD. Nah, Japan Society juga ini mendefinisikan bahwa renal rehabilitasi itu merupakan suatu intervensi yang terkoordinasi dan menggunakan multisistem yang dirancang untuk mengoptimalkan fungsi fisik, psikologis, dan sosial sehingga mengurangi angka kematian dan sakit pada pasien dengan gagal ginjal. Dan dari Japan Society juga ini saya ambil literaturnya, dia menyebutkan bahwa tim dari renal rehabilitasi ini mulai dari nefrologi spesialis, dialisis spesialis, kidney transplantasi spesialis, rehabilitasi spesialis, nutrition spesialis, guideline spesialis, nurses, kemudian fisioterapi, dan representatif pasien. Dan bagaimana peran perawat dalam melakukan rehabilitasi pada pasien gagal ginjal kronik itu sendiri. Dan sebagai perawat tentu kita tidak lupa ya, kita tidak bisa lari dari suatu ini kita ya, aturan kita, yaitu standar kita, yaitu menggunakan proses keperawatan. Mulai dari assessment, diagnosis, intervensi, implementasi, sampai dengan evaluasi. Dan ini PPNI sendiri sudah membuat standar ya melalui SDKI, SLKI, SIKI yang bisa kita gunakan dalam melakukan assessment sampai dengan evaluasi pada pasien-pasien dengan gagal ginjal. Dan ini kita lihat bagaimana renal rehabilitasi tersebut menurut Japan Society itu dia membagi tiga. Yang pertama adalah pada pasien-pasien yang tidak tergantung dengan dialisis. Ini pada stage 1 sampai 4 dan dengan predialisis. Guideline sendiri menyebutkan ada tiga yang perlu kita guideline. Yang pertama adalah apa objektif kita, apa tujuan kita, dan apa hasil yang diharapkan. Pertama, kita melakukan pengkajian terlebih dahulu. Pada pasien dengan gagal ginjal kronik akan terjadi penurunan fungsi fisik kurang lebih 70%. Di sini akan banyak sekali komplikasi yang bermunculan, termasuk penyakit kardiovaskuler, anemia, penurunan kekuatan tulang, neuropati, kemudian juga terjadinya gangguan keseimbangan volume cairan dan elektrolit, tadi juga sudah kita bahas dengan Pak Samsul. Kemudian di sini juga ada terjadi kondisi yang disebut dengan pemborosan energi protein, kemudian juga ada juga disfungsi mitokondria, di mana di sini bisa mengakibatkan penurunan kapasitas daya tahan tubuh dan juga metabolisme otot yang abnormal.
Yang kedua, menurut Japan Society, itu adalah modifikasi gaya hidup, konseling diet, dan terapi obat. Di sini kita lihat untuk manajemen nutrisi di SDKI maupun SIKI dan SLKI sendiri sudah dijelaskan dengan rinci apa intervensi kita, implementasi kita yang dapat kita lakukan. Tentunya berdasarkan suatu proses keperawatan. Jadi tetap kita menggunakan proses keperawatan, kita pengkajian terlebih dahulu apa dari keluhan, kemudian riwayatnya seperti apa, dan pada pasien dengan gagal ginjal kronik ini tentu dia akan ada mengalami gangguan nutrisi. Kemudian bagaimana dia mengontrol energi tinggi, misalnya agak energinya tetap tinggi, yaitu kebutuhannya 30 sampai 35 kilokalori per kilogram per hari. Kemudian dia menggunakan rendah protein, diet rendah protein itu 0,6 sampai dengan 0,8 gram per kilogram berat badan per hari, dan rendah garam 3 sampai 6 gram per hari. Dan tentunya diet ini dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan. Dan panduan diet yang tepat ini untuk mencegah terjadinya malnutrisi pada pasien dengan gagal ginjal kronik, serta menjaga pola hidup sehat. Kemudian manajemen cairan dan elektrolit, perawatan psikososial, dan peningkatan status kesehatan. Kemudian kombinasi dari terapi nutrisi dan olahraga sendiri ini juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gagal ginjal kronik. Yang ketiga adalah posisi dan terapi exercise. Di sini olahraga teratur dengan pertimbangan usia dan fungsi fisik serta komorbiditas seperti latihan ringan sampai dengan sedang. Tentunya kita dengan menggunakan suatu banyak sekali penelitian-penelitian yang telah dilakukan pada pasien dengan gagal ginjal kronik ini. Dari guideline ini sendiri ada beberapa macam exercise yang bisa dilakukan, baik aerobik, anaerobik exercise maupun resistensi exercise. Kemudian bagaimana dengan untuk pasien yang tergantung dengan dialisis, ya, misalnya pada pasien hemodialisis dan CAPD. Ini juga kita bisa lihat dari guideline sendiri, ini sama ya, dia pertama sekali dia melakukan apa objektifnya dan apa hasil yang diharapkan. Nah, untuk dialisis ini merupakan suatu terapi ya pada pasien dengan gagal ginjal tahap akhir. Dan bagaimana kita persiapan predialisis baik fisik, psikologis, sosial maupun spiritualnya. Dan bagaimana saat intradialisisnya apakah ada komplikasi atau targetnya tidak terpenuhi selama hemodialisa. Dan dilihat juga untuk kelemahannya, apakah ada penurunan aktivitas fisik dan apakah ada penurunan kualitas hidup. Dan juga yang sering sekali muncul adalah sindrom kelelahan pasca dialisis. Dan di sini kita lihat untuk yang kedua yaitu memodifikasi gaya hidup, yaitu dengan juga bagaimana pola hidupnya yang biasanya misalnya pada pasien-pasien dengan hemodialisis, kita modifikasi gaya hidupnya yang biasanya dia misalnya mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak atau dia mengkonsumsi makanan yang tinggi garam. Ini kita harus rubah perilakunya ya, perilaku hidup sehat. Kemudian konseling diet ini juga melibatkan dengan nutrisi ahli gizi ya, dan juga kolaborasi tentang terapi obat-obatan yang diberikan. Untuk manajemen nutrisinya kita mengontrol energinya itu 30 sampai 35 kilokalori per kilogram per hari. Sedangkan untuk diet proteinnya sendiri 0,9 sampai dengan 1,2 gram per kilogram per hari. Dan untuk diet rendah garamnya 3 sampai 6 gram per hari. Nah, diet ini tentu dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan pasien. Dan panduan diet yang tepat ini juga bisa untuk pencegahan terjadinya malnutrisi pada pasien-pasien hemodialisis. Menjaga pola hidup sehat dan mempertahankan HB tetap di angka 10 gram per desiliter dan kurang dari 12 gram per desiliter.
Kemudian untuk manajemen cairan ini juga kita lihat tadi juga sudah dibahas, ini untuk tingkat kepatuhan pasien. Di sini juga kita harus lakukan pendekatan ya, edukasi secara terus-menerus bagaimana pasien dapat mematuhi sehingga bisa ketemu ini berat badan keringnya dan dialisis yang diberikan bisa maksimal. Selain itu juga perawatan psikososial. Di sini pada pasien-pasien dengan dialisis sering terjadi gangguan ya dari psikososialnya, di mana dia merasa rendah diri atau dia depresi. Nah, di sini bagaimana perawat meningkatkan kepercayaan diri pasien kembali. Selain itu, di sini juga pada pasien dengan dependen dialisis kita harapkan adanya peningkatan status kesehatan, yaitu melalui peningkatan aktivitas dan kualitas hidupnya bisa maksimal ya, bisa lebih baik lagi ya. Walaupun tadi memang aktivitas yang berat agak kita kurangi, tidak berlebihan sehingga bisa meningkatkan komplikasi yang lain. Dan di sini kita bisa kombinasikan antara terapi nutrisi dan olahraga. Dan yang ketiga adalah guideline-nya itu adalah posisi dan terapi exercise. Dimulai ini pada zaman dahulu kala, kalau untuk pasien-pasien hemodialisis itu dia misalnya harus tiduran saja, jadi tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Tetapi seiring dengan perkembangan pengetahuan, kemudian munculnya IBN, ternyata olahraga teratur dengan tetap mempertimbangkan usia dan fungsi fisik serta komorbiditas pasien itu dapat meningkatkan kualitas hidup pasien, yaitu dengan melakukan latihan ringan sampai dengan sedang. Ya, IBN-nya juga ini kita bisa menggunakan aerobik, anaerobic exercise maupun resistensi exercise. Selanjutnya pada pasien dengan kidney transplantasi. Ini juga kita lihat yang pertama adalah apa objektif kita, kemudian apa hasil yang diharapkan. Dan ini sampai dengan hari ini kidney transplantasi adalah salah satu goal terapi ya pada pasien dengan gagal ginjal kronik. Dan pasien-pasien biasanya yang akan dilakukan kidney transplantasi itu ada yang dia belum dilakukan sama sekali dialisis dan ada yang sudah mendapatkan dialisis. Kemudian bagaimana pemahaman tentang transplantasi ginjal baik resipien maupun donor. Dan pada pasien-pasien kidney transplantasi ini juga akan terjadi kelemahan, sarkopenia maupun aktivitas fisik yang rendah. Dan bagaimana peran perawat, ya terutama kita melakukan modifikasi gaya hidup, kemudian kita konseling diet, dan kolaborasi tentang pemberian terapi obatnya. Dan pada pasien-pasien dengan kidney transplantasi ini, pengetahuan tentang terapi imunosupresan ini termasuk steroid, ini juga sangat penting, terutama tingkat kepatuhan dan efek samping yang akan terjadi. Kemudian manajemen nutrisi, ini juga kita berikan ya. Dan manajemen nutrisi ini pada pasien-pasien dengan kidney transplantasi ini tentu dengan pasien mengkonsumsi obat imunosupresan, di sini resiko infeksi akan lebih tinggi. Pada pasien-pasien kidney transplantasi juga manajemen cairan sangat diperlukan, terutama pasien-pasien ini ada yang belum dialisis, ada yang sudah dialisis, dan waktu tunggu yang lama pada pasien-pasien yang akan menjalani kidney transplant itu adalah suatu tantangan tersendiri bagaimana menjaga cairannya agar tetap seimbang sehingga pada saat dia dilakukan kidney transplantasi ini kondisinya sangat baik. Kemudian kita juga bagaimana meningkatkan status kesehatannya, ini juga bisa kita lihat bagaimana dia kualitas hidupnya bisa meningkat setelah dilakukan kidney transplantasi. Dan untuk posisi dan terapi exercise ini juga sama ya pada pasien dengan kidney transplantasi menurut guideline Jepang guideline pada tahun 2016 itulah olahraga teratur dengan pertimbangan usia dan fungsi fisik serta komorbiditas pasien, yaitu latihan ringan sampai dengan sedang. Kemudian kita juga bisa menggunakan IBN bagaimana untuk latihan aerobik, anaerobic exercise maupun resistensi exercise. Mohon izin, ini saya nggak bisa ini ya, Pak. Slide. Oke. Nah, ini oke, ini bisa Bu.
Baik, mungkin teman-teman ingin lebih mengetahui lagi apa itu perbedaan antara aerobik, anaerobik maupun resistensi exercise. Aerobik exercise itu yaitu latihan ketahanan, di mana otot-otot seseorang bergerak secara ritmis dan terkoordinasi untuk waktu yang lama. Di mana di sini melibatkan peningkatan penyerapan dan pengangkutan oksigen, seperti renang, lari, atau bersepeda. ROM aktif misalnya pada pasien-pasien dengan, sebentar ini ada, sebentar ya Bu, ada gangguan ini. Iya, Bu. Kami perlu bantu, Bu? Iya, ini dah. Oke. Seperti Dibantu ROM ya. aktif ya, sudah Pak, alhamdulillah. Ini ada ROM aktif di sini, ada misalnya dari penelitian juga ada 6 minute walks untuk pasien-pasien baik dependent dialisis maupun non dependent dialisis, dan pada pasien-pasien dengan kidney transplantation. Kemudian ada juga anaerobic exercise. Ini adalah latihan yang melibatkan aktivitas fisik yang singkat dan intens. Dan dia tidak melibatkan peningkatan, penyerapan, dan pengangkutan oksigen, seperti melompat, lari cepat, atau angkat beban berat. Dan yang terakhir ini resistensi exercise. Ini latihan yang melibatkan aktivitas fisik dengan membuat otot dinamis dan statis menggunakan tahanan luar, yaitu dengan menggerakkan anggota tubuh melawan resistensi yang diberikan baik oleh berat badan, gravitasi, pita, atau benda lainnya. Ini juga seperti push up, sit up, atau lunge. Nah, di sini saya akan sedikit membagikan buat teman-teman bagaimana penerapan dari salah satu IBN, bagaimana kita menerapkan salah satu dari exercise tersebut di lapangan. Tentunya untuk penerapan IBN ini kita juga harus melakukan terlebih dahulu adalah critical appraisal. Kita telaah dulu apakah memang betul IBN ini layak kita gunakan atau kita lakukan di lapangan. Ya, jadi kita lakukan telaah terlebih dahulu terhadap jurnal yang akan kita pakai dalam penerapannya di pasien gagal ginjal kronik. Dan ini yang telah saya lakukan ya, ini saya lakukan yaitu penerapan intervensi aerobic exercise di intradialitik dalam peningkatan adekuasi hemodialisa. Ya, di sini saya memakai menggunakan pasien-pasien gagal ginjal kronik yang menjalani HD di ruang rawat HD di RSCM. Dengan kriteria inklusinya dia ini sama ya dengan jurnal yang kita pakai, yaitu hemodialisanya lebih dari 3 bulan dan usianya 18 sampai 76 tahun. Kemudian dia tidak ada masalah dalam fistula arteriovenosanya seperti infeksi, dan dia bersedia mengikuti pelaksanaan dari intervensi aerobik exercise intradialitik ini. Dan kriteria eksklusinya yaitu pembukuan darah pada saringan dialisis selama hemodialisis. Jadi kalau dia selama hemodialisis ada masalah, ini kita pasien kita tidak lanjutkan. Kemudian ketidakstabilan dalam parameter hemodinamik sebelum dan selama latihan. Kemudian ada riwayat angina pectoris dalam 3 bulan terakhir. Dan ini dilakukan kurang lebih 2 minggu. Ya, kita tetap kalau kita mau menggunakan IBN, kita lakukan proposal terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan pelatihan terlebih dahulu pada pasien 2-3 kali sampai pasien mampu melakukannya. Yang pertama, pelaksanaannya kita melakukan seleksi ya, seleksi pada pasien ini berdasarkan kriteria inklusi. Kemudian kita menjelaskan program intervensi dan memberikan lembar informed consent. Jadi pasien menyetujui bahwa dia akan dilakukan tindakan tersebut. Kemudian setelah terisi diberikan latihan sebanyak 2-3 kali dan diobservasi kembali apakah pasien dapat melakukan intervensi dengan baik. Dan ini aerobic exercise intradialitik ini dilakukan selama kurang lebih 10-15 menit dalam rentang 2 jam sebelum sesi dialisis berakhir. Ya, yang pertama kita menjelaskan program intervensi, kemudian setelah terisi ini sama ya. Dan pelaksanaannya adalah seperti ini. Yang pertama kita lakukan
memutar pergelangan tangan sebagai berikut. 20 putaran per menit searah jarum jam. Ini contohnya ya, yang kita lakukan. Ini juga pelaksanaannya juga sama. Ini pada saat pasien 10 sampai 15 menit dalam rentang 2 jam sebelum sesi HD berakhir. Jadi di tengah-tengah hemodialisa. Kemudian ini untuk kakinya ya, pada saat pasien di HD. Kemudian dari hasilnya ini didapatkan adanya peningkatan KT per P ya. Ini kita lihat usianya rata-rata ini kurang lebih 35, itu adalah 53 tahun. Kemudian hemodialisisnya ini sudah 77 bulan ya, dan untuk pelaksanaan hemodialisisnya ini selama 5 jam. Ya, ini kebanyakan pasiennya adalah perempuan dan penyakit yang terbanyak itu adalah hipertensi dan glomerulonefritis. Dan dari hasil intervensi tersebut dilihat ada kenaikan KT/P dari 1,98 menjadi 2,17. Jadi terjadi peningkatan setelah dilakukan intervensi aerobik exercise. Ya, ini salah satu contoh ya, dan semua pasien di sini, semua pasien hemodialisis ini dapat mengikuti ini dengan baik karena memang kita sudah pilih berdasarkan kriteria inklusi yang kita tetapkan. Dan pada akhirnya ini adalah kesimpulan saya ya, memang ini sesuatu yang baru menurut saya di Indonesia ya, di mana renal rehabilitasi ini juga bisa merupakan intervensi yang dapat diberikan pada pasien gagal ginjal kronik. Dan perawat merupakan salah satu tim yang terlibat dalam pelaksanaan renal rehabilitasi. Dalam upaya tersebut, penerapan IBN itu diperlukan dalam upaya mencapai hasil yang optimal pada pelaksanaannya. Dan tantangannya sebetulnya renal rehabilitasi ini suatu program yang bisa kita gunakan untuk praktek mandiri keperawatan. Jadi, namun untuk memulai ini memang perlu kerjasama. Bagaimana kita misalnya melibatkan teman-teman yang tertarik dengan pasien, maksudnya yang spesialis atau dia khusus menggeluti gagal ginjal kronik ini untuk melakukan praktek mandiri keperawatan, misalnya pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronik tahap 1, tentunya dengan guideline yang sudah terstandar seperti tadi. Itu saya akan menjadikan suatu suatu peluang bagi kita perawat-perawat renal untuk melakukan praktek mandiri keperawatan. Daftar pustakanya. Saya kira demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Mega atas paparannya yang begitu jelas dan sesuai dengan harapan daripada apa yang kita inginkan sore ini. Bapak Ibu peserta seminar online sore ini, marilah kita memasuki kepada acara tanya jawab dan dipersilahkan untuk langsung yang ingin bertanya silahkan raise hand, dan juga ini sudah ada 4 pertanyaan ya. Pak Syamsul, Ibu Mega, siap saya tayangkan pertanyaannya ya. Pertama ini ada pertanyaan dari Pak Cepi Wibowo. Katanya seperti ini, ada pendapat di mana jika nilai GFR sudah pada nilai 15 dan dilihat dari nilai HB-nya yang masih normal, terapi HD sebaiknya ditunda dahulu, diobservasi fungsi ginjal, atau 2 bulan ke depan dengan alasan tindakan HD segera dengan nilai HB yang masih normal, berdampak terhadap penurunan FS yang lebih cepat. Bagaimana